Assalamualaikum, sahabat tragedis abadi. Bayangkan kamu menolong seseorang dengan hati paling tulus, tanpa berharap apapun. Tapi balasan yang kamu terima justru penghinaan paling memalukan. Kamu dipermalukan di depan puluhan mata, dipecat seketika, dan masa depanmu seolah hancur hanya karena satu tindakan baik. Rasanya seperti ditampar dunia, sampai air mata jatuh tanpa bisa ditahan, sampai dada sesak, dan kamu bertanya pelan dalam hati, apakah kebaikan memang selalu kalah? Tapi tunggu dulu, kadang Allah sengaja membiarkan kita jatuh bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menunjukkan bahwa Dia selalu melihat. Karena siapa sangka, seorang kakek lusuh bersandal jepit yang kamu tolong itu ternyata menyimpan rahasia yang akan membalikkan semuanya hanya dalam 48 jam. Rahasia yang nilainya bukan jutaan, bukan ratusan juta, tapi 4,7 triliun rupiah. Sebuah angka yang bahkan sulit dibayangkan oleh orang yang hidupnya pas-pasan. Ini kisah tentang karma kebaikan, tentang air mata yang berubah menjadi sujud syukur, dan tentang bukti bahwa Allah tidak pernah tidur. Sebelum kita mulai, bagi sahabat yang beragama Islam, aku sarankan tuliskan selawat Nabi Muhammad. Semoga kelak selawat itu menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Dan dari kota manapun kalian menyaksikan kisah ini, like dan subscribe sangat membantu menyebarkan dakwah dan menjadi amal jariah. Andi Pratama menatap cermin di kamar kosnya untuk terakhir kali sebelum berangkat. Di ruangan sempit itu, suara kipas angin terdengar lirih dan cahaya pagi masuk dari celah jendela. Andi berdiri memandangi dirinya sendiri, bukan dengan rasa bangga, tapi dengan campuran harap dan takut. Hari ini, hari pertamanya magang, hari yang ia tunggu bertahun-tahun. Kemeja putih yang sudah ia setrika rapi semalam menempel pas di badan. Celana bahan hitam yang ia beli khusus untuk hari ini tampak baru, meski sebenarnya ia harus menghemat uang makan beberapa hari agar bisa membelinya. Dasi biru dongker sudah terpasang dengan simpul yang rapi, hasil latihan dari tutorial internet selama seminggu terakhir. Sepatu pantofel hitamnya dipoles sampai mengkilap, seolah Andi ingin menghapus semua tanda bahwa ia berasal dari keluarga sederhana. Pukul 6 pagi, pemuda berusia 22 tahun itu sudah keluar dari kosnya di daerah Depok. Udara pagi terasa dingin di kulit, tapi dalam dadanya justru panas oleh gugup. Ia naik kereta dari stasiun Universitas Indonesia menuju Sudirman. Perjalanan sekitar 40 menit, dan biasanya Andi sudah sangat terbiasa bolak-balik naik kereta selama hampir 4 tahun kuliah. Tapi hari ini berbeda. Hari ini ia tidak menuju kampus. Hari ini ia menuju tempat yang selama ini hanya ia lihat dari berita ekonomi dan cerita orang-orang. Bank Nusantara Sejahtera, cabang Jakarta Pusat. Bank swasta terbesar di Indonesia yang menjadi impian banyak fresh graduate. Dan Andi, mahasiswa semester 7 jurusan akuntansi, berhasil lolos seleksi program magang yang kompetitif yang hanya menerima 10 mahasiswa dari ratusan pelamar. 10. Angka kecil yang membuatnya merasa seperti memegang tiket emas. Di dalam kereta, Andi duduk memegang ransel erat-erat, berusaha tenang, tapi pikirannya berlarian. Ia teringat wajah ibunya di rumah, teringat ayahnya yang pensiunan guru SD, teringat uang yang mereka kumpulkan pelan-pelan agar Andi bisa kuliah. Ia menghela napas, pelan, seperti menenangkan diri sendiri. Andi turun di stasiun Sudirman pada pagi hari. Ia berjalan sekitar 15 menit menuju gedung bank yang menjulang dengan fasad kaca modern. Dari jauh saja, papan nama Bank Nusantara Sejahtera terlihat megah di bagian atas. Andi berhenti sebentar di depan pintu masuk. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil, seolah memberi semangat pada dirinya sendiri. Bismillah, gumamnya pelan. Dalam hati ia berharap semoga hari ini jadi awal yang baik. Lobi bank sudah mulai ramai oleh karyawan yang datang. Suara langkah sepatu, suara kartu akses berbunyi, dan aroma parfum bercampur dinginnya AC menyambut Andi. Ia menuju resepsionis dan menyebutkan maksud kedatangannya. Resepsionis yang ramah mengarahkan Andi ke lantai 3, ruang Human Resource Development. Di ruang tunggu HRD, Andi bertemu 9 mahasiswa magang lainnya dari berbagai universitas.
Ada yang tampak sibuk merapikan rambut, ada yang menggenggam map dokumen, ada yang tersenyum kaku. Semua terlihat nervous, tapi juga excited, seperti Andi. Hari-hari setelah kejadian itu, terasa berjalan dengan irama yang berbeda bagi Andi. Ia masih datang ke bank yang sama, melewati pintu kaca yang sama, tapi suasana di dalamnya tidak lagi seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah, bukan hanya di sistem, tapi di cara orang-orang memandang satu sama lain. Andi bisa merasakannya dari tatapan staf, dari nada bicara yang kini lebih berhati-hati, dari senyum yang tidak lagi dibuat-buat. Vera tidak lagi terlihat di area customer service. Namanya perlahan menjadi bisik-bisik masa lalu, sebuah pelajaran pahit yang masih membekas. Posisi supervisor sementara diambil alih oleh staf senior dari kantor pusat, seorang wanita tenang yang berbicara lembut tapi tegas. Ia tidak banyak bicara soal kejadian kemarin, tapi sikapnya menunjukkan satu hal yang jelas, pelayanan adalah soal hati, bukan soal siapa yang terlihat kaya. Andi kembali menjalani hari-harinya sebagai mahasiswa magang, tapi kini beban di dadanya terasa jauh lebih ringan. Ia tidak lagi harus menyembunyikan kebaikannya, tidak lagi takut jika sikap tulusnya dianggap kesalahan. Ia tetap membantu nasabah satu persatu, tetap menunduk sopan, tetap sabar menjelaskan, dan tetap menempatkan orang tua sebagai prioritas. Bukan karena aturan tertulis, tapi karena nurani. Suatu siang, saat bank agak sepi, Pak Heru duduk di kursi dekat pintu masuk sambil menghela napas panjang. Andi mendekat dan menawarkan segelas air. "Pak, minum dulu." Pak Heru tersenyum, menerima gelas itu dengan tangan sedikit bergetar. "Nah Andi, hidup ini aneh ya." Andi tersenyum kecil. "Iya Pak, Pak Heru dulu juga pernah seperti kamu. Punya prinsip, tapi sering ditekan keadaan. Bedanya, Pak Heru nggak seberani kamu." Pak Heru menatap lantai sebentar, lalu menatap Andi lagi. "Hari itu, waktu kamu berdiri membela kakek itu, Pak Heru malu sama diri sendiri, tapi juga bangga." Andi menunduk. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Pak." Pak Heru menggeleng pelan. "Justru itu, banyak orang tahu apa yang seharusnya, tapi tidak semua berani melakukannya." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Andi sepanjang hari. Beberapa minggu kemudian, Andi menerima surat resmi dari kantor pusat. Surat itu ditulis rapi, berkop Bank Nusantara Sejahtera, dengan tanda tangan asli Direktur HRD. Isinya menegaskan kembali beasiswa penuh hingga ia lulus, termasuk biaya hidup bulanan yang cukup untuk meringankan beban orang tuanya. Di bagian akhir surat, ada satu kalimat yang membuat Andi terdiam lama. "Kami berharap Anda tetap menjaga integritas dan nilai kemanusiaan yang telah Anda tunjukkan." Andi melipat surat itu dengan hati-hati, menyimpannya di dalam tas. Ia tahu, tanggung jawabnya kini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk nilai yang ia wakili. Suatu sore, saat Andi hendak pulang, ia melihat seorang kakek lain berdiri ragu di depan pintu bank. Penampilannya sederhana, wajahnya penuh kebingungan. Tanpa berpikir panjang, Andi mendekat. "Permisi Pak, ada yang bisa saya bantu?" Kakek itu menatap Andi, lalu tersenyum lega. "Alhamdulillah, saya takut salah masuk." Andi tersenyum balik. Di detik itu, ia sadar hidupnya telah berubah, tapi misinya tetap sama, menjadi manusia, di tempat yang sering lupa caranya menjadi manusia. Dan jauh di balik semua itu, keputusan Haji Abdurrahman untuk datang dengan sandal jepit dan tas kresek ternyata tidak berhenti di satu cabang. Ia melanjutkan ujiannya ke beberapa tempat lain, ke banyak institusi, mencari satu hal yang sama. Kejujuran hati. Karena baginya, bank bisa bangkrut dan dibangun kembali. Uang bisa hilang dan dicari lagi. Tapi, jika kemanusiaan hilang, tidak ada angka yang bisa menggantikannya. Dan Andi, tanpa ia sadari, telah menjadi bagian kecil dari perubahan besar itu. Beberapa bulan berlalu, dan tanpa Andi sadari, namanya mulai dikenal secara diam-diam di lingkungan bank. Bukan karena jabatan, bukan karena prestasi yang ditulis besar-besaran, tapi karena cerita yang berpindah dari satu mulut ke mulut lain. Cerita tentang seorang mahasiswa magang yang memilih mempertahankan hati nuraninya ketika semua orang memilih diam. Cerita yang tidak pernah Andi ceritakan sendiri, tapi tumbuh seperti bisikan kecil yang lama-lama menjadi gema.
Andi tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia masih tinggal di kos yang sama, masih naik kereta setiap pagi, masih membawa bekal dari rumah saat ibunya sempat mengirimkan makanan. Bedanya, kini langkahnya lebih tenang. Ia tidak lagi dihantui ketakutan kehilangan masa depan, karena ia belajar satu hal penting. Masa depan bukan hanya dibangun dari kepintaran, tapi dari keberanian untuk tetap menjadi manusia. Di kampus, Andi kembali fokus menyelesaikan skripsinya. Beasiswa yang ia terima membuat orang tuanya bernapas lebih lega. Ayahnya tidak lagi harus meminjam ke sana kemari. Ibunya bisa tersenyum lebih sering. Setiap kali Andi pulang ke rumah di Depok, ibunya selalu memandangnya dengan mata berkaca-kaca, seolah melihat anak kecilnya yang dulu, tapi dengan jiwa yang lebih matang. Suatu malam, setelah salat Isya, ayah Andi duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Ia memanggil Andi pelan. "Nak, ayah bangga. Bukan karena kamu dapat beasiswa, bukan karena bank besar, tapi karena kamu tidak menjual hatimu." Kalimat itu membuat Andi menunduk lama. Ia tahu, disitulah letak kemenangan yang sesungguhnya. Sementara itu, di dunia yang berbeda, Haji Abdul Rahman terus melanjutkan perjalanannya. Ia kembali ke kehidupan sehari-harinya sebagai pemilik perusahaan besar, menghadiri rapat-rapat penting, menandatangani dokumen bernilai miliaran. Tapi di sela-sela kesibukan itu, wajah Andi sering terlintas di benaknya. Bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai pengingat. Suatu hari, Haji Abdul Rahman meminta asistennya menyiapkan sebuah laporan khusus. Bukan laporan keuangan, bukan laporan investasi, melainkan laporan tentang standar pelayanan manusiawi di seluruh cabang Bank Nusantara Sejahtera. Ia ingin perubahan yang nyata, bukan sekadar hukuman sesaat. Ia ingin sistem yang mengingatkan manusia untuk tidak lupa menjadi manusia. Dan perubahan itu perlahan terjadi. Pelatihan ulang digelar, kebijakan diperbarui. Kata nasabah prioritas tidak lagi hanya diukur dari saldo, tapi dari kebutuhan. Orang tua, penyandang disabilitas, dan mereka yang kebingungan kini mendapat perhatian khusus. Tidak semua orang menyukai perubahan itu, tapi banyak yang diam-diam bersyukur. Di satu pagi yang tenang, Andi kembali berdiri di area customer service. Ia membantu seorang ibu tua menandatangani formulir dengan tangan yang gemetar. Ibu itu menatap Andi dan berkata lirih, "Nak, terima kasih sudah sabar. Jarang ada anak muda seperti kamu." Andi tersenyum. "Sama-sama, Bu. Pelan-pelan saja." Saat ibu itu pergi, Andi berdiri sejenak, memandang antrean yang terus bergerak. Ia sadar, hidup tidak selalu memberi kita panggung besar untuk berbuat baik. Kadang hanya memberi kita momen kecil, kursi yang kita relakan, waktu yang kita sabarkan, kata yang kita jaga. Dan dari momen-momen kecil itulah, hidup seseorang bisa berubah. Sore itu, ketika Andi melangkah keluar dari bank, matahari tenggelam dengan cahaya keemasan. Ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu melangkah pergi. Ia tidak tahu kemana hidup akan membawanya 5 atau 10 tahun ke depan. Tapi ia tahu satu hal dengan pasti, selama ia tidak mengkhianati hatinya sendiri, ia tidak akan tersesat. Karena di dunia yang sering mengukur manusia dari penampilan dan angka, keberanian untuk tetap tulus adalah kekayaan yang paling mahal. Suatu pagi yang tampak biasa berubah menjadi hari yang tidak akan pernah Andi lupakan. Saat ia baru saja meletakkan ranselnya di sudut ruang kerja dan menarik napas sebelum mulai membantu nasabah, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor kantor pusat Bank Nusantara Sejahtera. Kalimatnya singkat, tapi membuat jantung Andi berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia diminta hadir dalam sebuah pertemuan internal di kantor pusat. Bukan sebagai mahasiswa magang, bukan sebagai staf cabang, melainkan sebagai tamu khusus. Andi membaca pesan itu berulang kali. Ia memastikan tidak ada satu kata pun yang salah ia pahami. Tamu khusus. Kata itu terasa asing, bahkan terasa terlalu besar untuk dirinya. Beberapa bulan lalu, ia hanyalah anak magang yang diusir dengan kepala tertunduk dan air mata di pipi. Kini, ia diminta datang ke kantor pusat dengan undangan resmi. Hari pertemuan itu pun tiba. Andi berangkat lebih pagi dari biasanya. Di dalam kereta, ia duduk diam, memandangi wajah-wajah di sekitarnya.
Ada pegawai kantoran yang rapi dan wangi, ada buruh dengan wajah letih, ada ibu-ibu membawa tas belanja, ada kakek yang tertidur sambil memeluk tas kecilnya. Andi tersenyum pelan. Semua orang ini sama-sama manusia, sama-sama punya cerita, dan semuanya pantas diperlakukan dengan hormat. Sesampainya di kantor pusat, Andi diarahkan menuju sebuah ruang rapat besar. Ruangan itu dingin, luas, dan terasa megah. Meja panjang mengilap, kursi-kursi empuk berjajar rapi, dan layar besar menempel di dinding. Beberapa orang penting sudah duduk di sana. Wajah-wajah yang selama ini hanya ia lihat di website perusahaan dan laporan tahunan. Andi menelan ludah, lalu duduk dengan punggung tegak, berusaha menenangkan diri. Pertemuan itu dimulai tanpa basa-basi panjang. Salah satu pimpinan berbicara tentang kejadian beberapa bulan lalu, tentang evaluasi besar-besaran yang dilakukan, tentang kesalahan sistem, dan tentang pentingnya mengembalikan makna pelayanan. Suaranya tenang, tapi setiap kata terasa berat. Lalu, tiba-tiba, namanya disebut. Andi Pratama, ucap pria itu sambil menatap langsung ke arahnya. Kami tidak memanggil kamu ke sini untuk memuji. Andi terdiam, jantungnya berdebar. Kami memanggil kamu karena kami ingin meminta bantuanmu. Andi terkejut. Bantuan, Pak? Tanyanya pelan, hampir tidak percaya. Pria itu mengangguk. Kami sedang membangun program internal baru. Program yang menekankan empati, kemanusiaan, dan pelayanan yang tulus. Kami tidak butuh teori, kami butuh pengingat. Dan kamu adalah pengingat itu. Andi menunduk. Tangannya terasa dingin. Saya hanya mahasiswa, Pak. Saya tidak punya pengalaman memimpin, tidak punya jabatan apapun. Pria itu tersenyum tipis. Justru itu alasannya. Kamu belum tercemar oleh ambisi dan kekuasaan. Kamu bertindak bukan karena aturan, tapi karena hati. Kalimat itu menusuk dada Andi dalam-dalam. Ia merasa kecil, tapi sekaligus merasa memikul tanggung jawab yang besar. Setelah hening beberapa detik, Andi akhirnya mengangguk pelan, bukan dengan rasa bangga, melainkan dengan rasa takut bercampur tanggung jawab. Hari-hari setelah itu, Andi mulai dilibatkan dalam beberapa sesi pelatihan internal. Ia tidak berdiri sebagai pembicara hebat, ia hanya duduk dan bercerita. Tentang kursi yang ia relakan, tentang kakek yang hampir terjatuh karena berdiri terlalu lama, tentang rasa sakit saat melihat manusia diperlakukan seperti angka. Setiap kali ia selesai berbicara, ruangan selalu hening. Beberapa orang menunduk. Ada yang menarik napas panjang, ada pula yang diam-diam mengusap mata. Andi perlahan memahami satu hal penting. Perubahan tidak selalu lahir dari pidato panjang atau aturan tebal. Kadang perubahan lahir dari satu cerita jujur yang memaksa orang untuk bercermin pada dirinya sendiri. Suatu malam, setelah sesi terakhir selesai, Andi berjalan keluar dari gedung kantor pusat sendirian. Lampu-lampu Jakarta menyala terang, lalu lintas bergerak tanpa henti. Ia berhenti sejenak di depan gedung, menatap langit yang gelap. Wajah kakek bersandal jepit itu kembali terlintas di benaknya. Kursi yang ia relakan. Air mata di trotoar. Doa sederhana yang terucap pelan. Di detik itu, Andi akhirnya mengerti, semua yang ia alami bukan kebetulan. Semua adalah rangkaian yang membentuk dirinya hari ini. Hidup tidak mengangkatnya untuk menjadi lebih tinggi dari orang lain. Hidup mengangkatnya agar ia bisa membantu orang lain berdiri. Beberapa hari setelah pertemuan di kantor pusat itu, hidup Andi kembali berjalan dengan ritme yang tampak normal di permukaan. Tapi sesungguhnya telah berubah dari dalam. Ia kembali ke cabang Jakarta Pusat, mengenakan kemeja yang sama, membawa ransel yang sama, melewati pintu kaca yang sama. Namun kali ini, setiap langkahnya terasa lebih mantap, bukan karena ia merasa lebih tinggi dari siapapun, melainkan karena ia tahu kemana ia berpijak. Orang-orang di cabang itu kini memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Tidak berlebihan, tidak memuja, tapi penuh rasa hormat. Beberapa staf yang dulu jarang menyapanya kini menunduk kecil saat berpapasan. Ada yang tersenyum canggung, ada pula yang diam-diam memperhatikan caranya bekerja, seolah ingin belajar tanpa bertanya. Andi tetap seperti Andi yang dulu. Ia masih datang lebih pagi, masih membantu nasabah dengan suara lembut, masih menuntun orang tua yang kebingungan dengan sabar.
Ia tidak memanfaatkan kepercayaan yang diberikan untuk merasa istimewa. Ia justru semakin berhati-hati karena ia sadar satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan kepercayaan besar yang telah dibangun dengan susah payah. Suatu siang, bank kembali ramai. Antrean panjang, kursi penuh, suara nomor antrean bergema. Di tengah kesibukan itu, seorang ibu muda membawa anak kecil yang terus menangis terlihat kebingungan. Wajahnya panik, tangannya gemetar memegang formulir. Tanpa menunggu diminta, Andi mendekat. "Pelan-pelan, Bu, kita isi sama-sama," katanya lembut sambil berjongkok agar sejajar dengan anak kecil itu. Ibu itu menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas, saya takut salah." Andi tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Semua orang pernah bingung." Pemandangan kecil itu tidak istimewa bagi banyak orang, tapi bagi Andi, itulah makna dari semua yang telah ia lalui. Bukan tentang rapat besar, bukan tentang rekomendasi penting, melainkan tentang hadir ketika orang lain membutuhkan. Sore harinya, saat jam kerja hampir usai, Pak Heru menghampiri Andi dengan langkah pelan. Wajahnya serius, tapi matanya hangat seperti biasa. "Nak Andi, tadi ada tamu yang titip pesan." "Pesan siapa, Pak?" tanya Andi. Pak Heru menarik napas, lalu tersenyum kecil. "Dari Haji Abdul Rahman." Nama itu membuat Andi terdiam sejenak. "Beliau bilang begini," lanjut Pak Heru dengan suara pelan. "Tolong sampaikan ke anak itu, saya tidak sedang mengubah bank. Saya sedang menjaga agar dia tidak berubah." Kata-kata itu menghantam dada Andi lebih kuat daripada pujian apapun. Ia menunduk lama, menahan getaran di dadanya. Ia mengerti maksudnya. Dunia akan terus menguji. Bukan lagi dengan penghinaan, tapi dengan kenyamanan. Dan menjaga hati tetap bersih di saat diberi kepercayaan jauh lebih sulit daripada saat ditindas. Malam itu, Andi pulang ke kos lebih lambat dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi dinding polos yang menjadi saksi banyak doa dan air mata. Ia menyadari, perjalanan hidupnya belum selesai. Ini baru awal dari ujian yang berbeda. Ujian untuk tetap rendah hati saat pintu-pintu mulai terbuka. Andi menarik napas panjang, lalu berbisik pelan dalam gelap. "Ya Allah, jangan biarkan aku lupa siapa diriku." Dan disitulah, di kamar kecil yang sunyi itu, Andi bersiap melangkah ke fase hidup berikutnya. Fase yang tidak lagi menuntutnya untuk bertahan, tetapi menuntutnya untuk menjaga. Hari itu menjadi penutup dari satu perjalanan panjang yang diam-diam mengubah hidup Andi selamanya. Pagi datang seperti biasa, dengan cahaya matahari yang menembus jendela kosnya. Suara motor lewat di kejauhan, dan aroma kopi sachet yang ia seduh pelan. Tidak ada yang tampak istimewa. Tapi Andi tahu ia tidak lagi sama. Ia berangkat ke bank dengan langkah tenang. Tidak ada rasa cemas, tidak ada dorongan untuk membuktikan apapun. Ia hanya ingin menjalani hari dengan benar. Setibanya di cabang, Andi membantu seperti biasa, menyapa, mendengar, menjelaskan. Tidak ada kejadian besar hari itu, tidak ada drama, dan justru disitulah Andi merasa damai. Menjelang siang, manajer cabang memanggil Andi sebentar. Bukan untuk menegur, bukan untuk memberi tugas berat, hanya secarik amplop coklat yang diserahkan dengan senyum tulus. Di dalamnya ada surat resmi lanjutan dari kantor pusat, menegaskan kembali jalur masa depan yang telah dibuka untuknya. Tapi Andi tidak langsung membacanya. Ia hanya mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke tempatnya. Karena bagi Andi, masa depan tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Ia tahu, apapun yang terjadi nanti, selama ia tidak mengkhianati hati nuraninya, ia akan baik-baik saja. Sore itu, saat jam kerja selesai, Andi berdiri sebentar di depan pintu kaca bank. Ia menatap orang-orang yang keluar masuk. Ada yang tersenyum, ada yang tergesa, ada yang tampak lelah. Ia teringat dirinya sendiri beberapa bulan lalu, duduk di trotoar, dipecat, merasa tak berguna. Jika saat itu ia memilih marah, memilih sinis, memilih menutup hati, mungkin ceritanya akan berakhir sangat berbeda. Tapi ia memilih tetap menjadi manusia. Di rumah, Andi menelepon orang tuanya. Tidak untuk membanggakan pencapaian, tidak untuk menceritakan janji masa depan, ia hanya berkata, "Ayah, Ibu, terima kasih sudah mengajarkan Andi untuk tidak berubah,
meski dunia mencoba. Di seberang sana, ibunya terdiam, lalu menangis pelan. Ayahnya hanya berkata satu kalimat pendek yang menancap dalam. "Jaga itu, Nak. Itu lebih berharga dari apapun." Malam turun perlahan. Andi mematikan lampu kamar dan berbaring menatap langit-langit yang gelap. Dalam hatinya, tidak ada lagi kegelisahan, hanya doa sederhana. Agar ia tetap rendah hati. Agar ia tidak lupa dari mana ia berasal. Agar ketika suatu hari ia berada di posisi tinggi, ia masih mau berdiri untuk mereka yang duduk paling bawah. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat naik. Hidup adalah tentang siapa yang tetap menoleh ke belakang dan mengulurkan tangan. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan kekayaan, melainkan dengan satu hati yang tetap utuh di dunia yang sering memintanya untuk retak. Sekitar 20 menit kemudian, seorang wanita berusia kira-kira 35 tahun masuk mengenakan blazer abu-abu. Wajahnya profesional, senyumnya rapi. "Selamat pagi semuanya," katanya. "Perkenalkan, saya Ibu Ratna dari tim HRD. Selamat datang di Bank Nusantara Sejahtera. Kalian adalah 10 mahasiswa terpilih dari ratusan pelamar. Ini pencapaian yang luar biasa dan kami harap kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya." Sesi orientasi berlangsung 2 jam. Profil perusahaan dijelaskan, budaya kerja diterangkan, ekspektasi terhadap mahasiswa magang disampaikan dengan tegas tapi rapi. Andi mencatat dalam hati, mencoba menyerap semuanya. Baginya, ini bukan sekadar magang, ini jembatan menuju masa depan. Setelah orientasi, 10 mahasiswa dibagi ke berbagai departemen. 3 orang ditempatkan di bagian kredit, 2 orang di accounting, 2 orang di treasury, 2 orang di marketing, dan Andi ditempatkan di bagian customer service cabang Jakarta Pusat. Saat namanya disebut, Andi merasa dadanya mengembang. Customer service, wajah bank. Ia ingin membuktikan bahwa ia pantas ada di sini. "Andi Pratama, kamu akan magang di bawah bimbingan Ibu Vera Anggraini, Supervisor Customer Service cabang Jakarta Pusat," kata Ibu Ratna sambil menyerahkan surat penempatan. Beliau supervisor yang sangat berpengalaman dan detail. Kalau kamu bisa belajar banyak dari beliau, ini akan jadi aset berharga untuk kariermu. Pukul 11 siang, Andi diantar ke cabang Jakarta Pusat yang letaknya sekitar 10 menit berkendara dari kantor pusat. Cabang ini tidak sebesar kantor pusat, tapi tetap terlihat modern. Area tunggu luas, 6 loket teller berjajar, 3 ruang customer service, dan 1 ruang manajer. Andi menelan ludah. Semua tampak nyata sekarang, bukan lagi mimpi di kepala. Ibu Ratna mengantar Andi bertemu langsung dengan Vera Anggraini di ruangannya. Vera adalah wanita sekitar 35 tahun. Rambut sebahu dengan highlight coklat muda, makeup sempurna tanpa celah, kuku dimanicure rapi dengan warna merah marun. Ia mengenakan blazer hitam dengan bros berlian kecil di kerah. Dari penampilannya saja, Andi bisa merasakan aura seseorang yang sangat memperhatikan detail dan image. "Selamat siang, Bu Vera. Ini Andi Pratama, mahasiswa magang yang akan ditempatkan di bagian Ibu selama 3 bulan ke depan," ujar Ibu Ratna. Vera menatap Andi dari atas sampai bawah seperti melakukan penilaian cepat. Tatapannya tajam tapi tetap profesional. "Selamat siang, Andi. Silakan duduk," katanya sambil menunjuk kursi di depan meja. Begitu Ibu Ratna berpamitan, ruangan itu terasa lebih dingin. Vera melipat tangannya di meja. "Andi, kamu mahasiswa universitas mana?" "Universitas Indonesia, Bu." "Jurusan akuntansi semester 7, jawab Andi sopan. "Indeks prestasi berapa?" 3,75, Bu. Vera mengangguk pelan. "Lumayan." "Kamu pernah kerja part-time sebelumnya?" "Pernah, Bu. Saya pernah jadi tutor privat dan freelance admin di warung makan dekat kosan saya." Vera menatapnya lagi, kali ini seperti sedang menimbang. "Baik. Sekarang dengarkan saya baik-baik, Andi. Di sini saya tidak peduli kamu mahasiswa universitas terkenal atau indeks prestasimu tinggi, yang saya butuhkan profesionalitas, disiplin, dan kemampuan membaca situasi. Bank ini institusi keuangan dengan reputasi sangat baik. Image adalah segalanya. Kamu mengerti maksud saya?" "Mengerti, Bu Vera.
Customer service adalah wajah bank. Setiap kata, setiap sikap, setiap gestur, kamu akan dinilai oleh nasabah. Kamu harus bisa membedakan mana nasabah yang perlu prioritas dan mana yang tidak. Kamu harus bisa membaca kelas sosial mereka dari penampilan, cara bicara, dan gesture. Itu skill penting di dunia banking. Jangan terlalu idealis dengan konsep melayani semua orang sama rata. Di dunia nyata, ada prioritas. Paham? Andi mengangguk. Di wajahnya tetap sopan, tapi di dalam hati ada sesuatu yang terasa mengganjal, seperti ada batu kecil jatuh ke dada. Ia diajarkan keluarganya bahwa semua orang sama di mata Allah. Tapi di ruangan itu, ia baru saja mendengar bahwa manusia bisa diukur dari penampilan. Tugas kamu sebagai mahasiswa magang di sini, membantu kelancaran operasional area customer service, lanjut Vera. Kamu akan bantu nasabah mengisi formulir, mengarahkan mereka ke loket yang tepat, memastikan nomor antrian berjalan lancar, dan menjaga area tunggu tetap rapi dan nyaman. Kamu juga belajar observe bagaimana customer service officer melayani nasabah. Jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Istirahat 1 jam untuk makan siang. Kamu boleh makan di pantry lantai 2 atau keluar sebentar. Pertanyaan? Tidak ada, Bu. Bagus. Mulai besok kamu datang tepat waktu. Tidak ada toleransi keterlambatan. Kalau kamu sakit atau ada keperluan mendadak, wajib lapor ke saya minimal 2 jam sebelumnya lewat WhatsApp. Simpan nomor saya. Vera mengambil kartu nama dan menyerahkannya. Andi menerimanya dengan 2 tangan, sopan, seperti yang diajarkan ibunya. Siap Bu Vera, terima kasih. Vera lalu memanggil salah satu customer service officer bernama Dina untuk mengenalkan Andi ke seluruh staf cabang. Dina wanita sekitar 28 tahun, rambut bob pendek, terlihat ramah. Tapi dari cara bicaranya, Andi menangkap bahwa Dina sangat mengikuti gaya dan pola pikir Vera. Dina mengajak Andi berkeliling, menunjukkan area tunggu. Biasanya ramai jam 9 sampai jam 11, lalu ramai lagi jam tertentu. Kursi total 20. Kalau penuh, kamu harus sigap bantu yang berdiri. Tanya mau transaksi apa, kasih estimasi waktu tunggu. Jangan sampai komplain karena nunggu tanpa info. Dina menunjuk loket teller. Ada 6 loket, 4 transaksi umum, 2 khusus nasabah prioritas. Kamu harus bisa bedakan. Kalau ada nasabah yang kelihatan kaya, arahkan ke loket prioritas biar lebih cepat. Biasanya, kita lihat dari penampilan, bawa mobil apa, pakai jam tangan apa, atau dari kartu ATM mereka. Kartu Gold dan Platinum itu nasabah prioritas. Andi mengangguk-angguk, menyimpan semuanya di kepala. Ada rasa tak nyaman yang semakin jelas, tapi ia masih menahan diri. Ini tempat baru, ia hanya magang, ia tidak ingin membuat masalah. Dina kemudian memperkenalkan Andi kepada Pak Heru, security bank yang bertugas di pintu masuk. Pak Heru pria sekitar 50 tahun, posturnya tegap, rambut mulai memutih di pelipis. Wajahnya teduh, senyumnya tulus seperti senyum seorang ayah. Wah, mahasiswa magang baru ya? Dari kampus mana, Nak? Universitas Indonesia, Pak. Nama saya Andi, jawab Andi sambil menjabat tangan. Wah, pintar dong ya. Saya cuma lulusan SMA, tapi alhamdulillah sudah kerja di bank ini 20 tahun lebih. Kalau Andi butuh apa-apa atau mau tanya-tanya, jangan sungkan ya, Nak. Anggap Pak Heru ini kayak om sendiri. Kata-kata itu membuat dada Andi hangat. Di tengah atmosfer bank yang terasa penuh aturan, Pak Heru seperti oase kecil, manusiawi, sederhana, tulus. Andi tersenyum. Siap Pak Heru, terima kasih banyak. Sepanjang sisa hari pertama, Andi mengamati operasional bank. Ia melihat customer service officer melayani nasabah, teller memproses transaksi, security memeriksa tas, dan mengarahkan orang. Sistem rapi, terstruktur, seperti mesin yang berjalan mulus. Tapi Andi juga melihat sesuatu yang membuatnya semakin gelisah. Beberapa kali ia melihat Dina, Rizka, bahkan Vera sendiri memperlakukan nasabah berbeda hanya karena penampilan. Nasabah yang berpakaian rapi, terlihat berkelas, dilayani dengan senyum lebar, ramah, bahkan ditawari kopi atau teh, sementara nasabah yang penampilannya sederhana dilayani dengan standar minimum, tanpa kehangatan, seolah mereka hanya angka yang harus cepat selesai. Ada satu momen yang membuat Andi tercekat. Seorang ibu paruh baya memakai batik sederhana, membawa tas belanja dari pasar,
datang untuk menanyakan kredit usaha kecil. Vera kebetulan berada di area customer service. Vera memanggil Dina dan berbisik, "Urus yang cepat aja, kayaknya nggak kuali kok. Jangan buang waktu terlalu banyak." Andi mendengar bisikan itu karena ia berdiri tidak jauh. Dadanya seperti ditusuk pelan. Tapi ia menelan kata-katanya sendiri. Ini hari pertama, ia tidak ingin jadi masalah. Pukul 5 sore, Andi pamit pulang. Vera memanggilnya sebentar ke ruangan. "Andi, hari pertama gimana? Ada yang mau ditanyakan?" "Lancar, Bu Vera. Saya banyak belajar hari ini. Bagus. Besok kamu sudah mulai aktif bantu-bantu ya. Jangan cuman observe. Ingat, di sini kita kerja dengan target dan efisiensi. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Prioritas adalah nasabah yang potensial. Yang lain standar aja, paham?" Andi mengangguk lagi. Di mulutnya hanya ada kata patuh, tapi di hati ada gumam panjang yang tidak bisa ia keluarkan. Dalam perjalanan pulang naik kereta, Andi menatap jendela yang memantulkan wajahnya sendiri. Di luar, Jakarta mulai gelap, lampu gedung menyala satu persatu. Ia bersyukur bisa magang di bank ternama, tapi ada rasa janggal yang tidak bisa ia bohongi. Tentang cara orang dinilai dari penampilan, tentang pelayanan yang dibeda-bedakan, tentang dunia yang ternyata bisa begitu dingin. Andi teringat pesan ibunya saat ia pamit pagi tadi. "Nak, dimanapun kamu kerja nanti, jangan pernah lupa sama orang kecil. Jangan pernah sombong kalau nanti kamu sukses. Allah itu tidak suka orang yang tinggi hati." Andi tersenyum getir mengingat wajah ibunya, wanita sederhana yang setiap hari menjahit baju pesanan tetangga untuk menambah penghasilan. Ia juga teringat ayahnya, pensiunan guru SD, dengan uang pensiun yang pas-pasan. Mereka tidak punya kemewahan, tapi mereka punya akhlak. Mereka mengajarkannya untuk menolong sesama dan tetap rendah hati. "Ya Allah, semoga aku bisa tetap jadi orang baik di sini," gumam Andi pelan. Besok adalah hari kedua, hari ketika Andi akan benar-benar mulai bekerja aktif. Dan Andi belum tahu bahwa kurang dari 2 bulan lagi, hidupnya akan berubah total karena satu keputusan sederhana yang akan ia ambil. Keputusan yang akan mengguncang segalanya. Pagi-pagi berikutnya, Andi memulai magang di Bank Nusantara Sejahtera, cabang Jakarta Pusat, dengan hati yang masih sama seperti hari pertama, penuh harap, tapi juga diam-diam waspada. Pemuda itu mulai terbiasa dengan rutinitas hariannya. Ia belajar membaca alur antrean, memahami letak setiap formulir, mengenali siapa saja staff teller dan customer service, serta menghafal prosedur dasar yang harus dilakukan saat nasabah datang dengan kebutuhan yang berbeda. Dari luar, semuanya tampak rapi dan profesional, seperti jam mewah yang bekerja tanpa salah. Tapi di dalamnya, Andi makin sering melihat sesuatu yang membuat hatinya seperti tergores pelan. Hari demi hari, ia semakin cekatan. Ia bisa membantu nasabah mengisi formulir pembukaan rekening, membantu mengganti kartu ATM yang tertelan mesin, mengarahkan orang tua yang bingung ke loket yang benar, bahkan bisa memberikan informasi dasar tentang produk-produk bank kepada nasabah yang bertanya. Dan yang paling membuatnya bangga, Andi selalu berusaha melakukannya dengan sopan, sabar, dan tulus, sama seperti pesan ibunya. Hubungan Andi dengan sesama staf pun mulai terbentuk. Tidak semuanya hangat, tapi cukup baik. Dina dan Rizka kadang bersikap dingin, seolah Andi hanya anak magang yang harus tahu diri. Namun, ada satu orang yang membuat Andi merasa seperti punya keluarga kecil di tempat asing ini, Pak Heru, security, yang selalu menyapa, selalu menepuk bahu Andi dengan lembut, dan selalu menyelipkan kalimat-kalimat sederhana yang menenangkan. Bahkan suatu hari, Pak Heru mendekati Andi sambil membawa bungkusan plastik. "Nak Andi, ini Bu Heru masakin sayur asem sama ayam goreng. Kamu makan ya, anak muda kerja harus kuat." Suara Pak Heru hangat, seperti ayah yang khawatir anaknya kelaparan. Andi terkejut, lalu buru-buru menolak dengan sopan, tapi Pak Heru memaksa dengan senyum tulus yang sulit ditolak. "Aduh Pak, ini nggak enak Pak, saya jadi ngerepotin," kata Andi pelan. "Nggak usah buru-buru nolak, ini bukan repot." "Buat kamu nak," jawab Pak Heru, seolah memberi makan itu bukan hal besar. Padahal bagi Andi,
perhatian kecil seperti itu terasa sangat besar. Andi menerima bungkusan itu dengan mata sedikit berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Pak. Sampaikan salam saya buat Ibu ya, Pak." Dan Pak Heru hanya mengangguk, senyumnya makin lebar. Namun, bersamaan dengan kehangatan itu, Andi juga semakin jelas melihat budaya kerja yang berkembang di bawah kepemimpinan Vera. Diskriminasi berdasarkan penampilan nasabah bukan lagi hal yang sesekali, tapi seperti kebiasaan yang dianggap normal. Dina dan Rizka yang masih muda, 26 tahun, ikut-ikutan memprioritaskan nasabah yang terlihat bonafit. Bahkan ada semacam kode rahasia di antara mereka. Kalau ada nasabah sederhana datang, Dina hanya melirik Rizka dan mengangkat alisnya, seperti memberi sinyal, layani secukupnya saja, jangan lama-lama. Andi beberapa kali mendengar Vera berbisik kepada Dina saat mereka berdiri di dekat meja customer service. Bisikan itu pelan, tapi cukup jelas untuk menampar hati Andi. "Yang itu, bau keringat banget. Suruh aja langsung ke teller. Nggak usah dilayani lama-lama di customer service. Buang waktu," kata Vera sambil memperbaiki lipstiknya di kaca kecil, seolah orang yang baru saja ia hina bukan manusia, hanya gangguan. Andi menelan ludah. Ia ingin bicara. Ia ingin berkata bahwa semua nasabah seharusnya dilayani dengan baik tanpa pandang bulu. Tapi dia hanya mahasiswa magang, posisinya paling bawah. Dan ia tahu, satu kata yang salah bisa membuatnya kehilangan semuanya. Jadi, Andi memilih cara lain. Setiap kali ada nasabah sederhana datang dan terlihat bingung, sementara Dina dan Rizka sibuk memasang wajah malas, Andi akan bergerak duluan. Ia mendekati mereka dengan ramah, menunduk sedikit, lalu bertanya dengan nada yang menenangkan, "Permisi Bapak, ada yang bisa saya bantu?" Seringkali, nasabah sederhana itu terlihat kaget, seolah tidak terbiasa diperlakukan dengan hangat di tempat semegah ini. "Saya mau cetak buku tabungan," jawab seorang bapak dengan logat Jawa yang kental, suaranya ragu-ragu. "Baik Pak, sini saya bantu. Bapak punya buku tabungan atau kartu ATM?" Andi menjelaskan pelan-pelan, menunjukkan langkahnya, menunggu sampai bapak itu paham. Bapak itu sampai menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. "Makasih ya Mas, semoga Allah membalas kebaikan Mas," ucapnya lirih, dan Andi hanya tersenyum, menahan perasaan yang menghangat di dada. "Sama-sama Pak, itu sudah tugas saya." Sikap itu membuat beberapa nasabah merasa lebih nyaman berbicara dengan Andi. Mereka sering bertanya hal-hal yang sederhana, kadang berkali-kali, kadang lambat memahami. Tapi Andi tetap sabar, karena ia tahu rasanya bingung di tempat yang orang-orangnya bicara cepat, wajahnya kaku, dan matanya menilai. Pak Heru sering memperhatikan Andi dari kejauhan. Suatu siang, ketika suasana bank agak sepi, Pak Heru menghampiri Andi. Suaranya serius tapi lembut, seperti orang tua yang ingin melindungi anaknya dari badai. "Andi, Pak Heru sudah kerja di bank ini 23 tahun. Pak Heru sudah lihat banyak orang datang dan pergi. Staf baru, manajer baru, supervisor baru, semuanya ada masanya." Pak Heru menghela napas, lalu menatap Andi dalam-dalam. "Kamu beda, Nak. Kamu melayani semua orang dengan baik, tidak pandang bulu. Itu sikap yang sangat mulia. Pak Heru bangga sama kamu." Andi menunduk, hatinya campur aduk antara terharu dan malu. "Terima kasih, Pak. Tapi Pak Heru belum selesai. Tapi Pak Heru mau kasih tahu sesuatu. Dunia kerja itu nggak selalu adil, Nak. Kadang orang yang baik justru yang tertindas. Orang yang jujur justru yang disingkirkan." Nada Pak Heru pelan, tapi berat. "Kamu tetap jadi diri kamu sendiri, tapi kamu harus hati-hati. Bu Vera itu orangnya suka kontrol. Dia nggak suka kalau ada orang yang berbeda dari sistemnya." Andi mengangguk pelan. Ia paham maksud Pak Heru. Ia mengerti bahaya yang mengintai orang yang terlalu tulus di tempat yang menghargai citra lebih dari hati. Pak Heru menepuk bahu Andi. "Yang penting, kamu jangan takut untuk tetap baik. Orang yang berbuat baik pasti akan dapat balasan kebaikan. Meski kadang prosesnya nggak langsung, sabar ya." Nasihat itu menancap di kepala Andi. Sejak saat itu, ia makin berhati-hati agar tidak sampai berbenturan langsung dengan Vera. Ia tetap membantu nasabah yang membutuhkan, tapi ia juga berusaha menjaga agar tidak terlihat seperti menantang sistem. Minggu-minggu berikutnya berjalan dengan pola yang sama.
Andi makin dipercaya untuk menangani beberapa hal kecil, dan itu membuatnya merasa punya tanggung jawab. Namun, tanpa Andi sadari, ada sesuatu yang mengganjal di hati Vera. Vera merasa Andi terlalu baik, terlalu idealis, dan itu membuat Vera seolah kehilangan kendali, karena Andi, tanpa sadar, sedang menunjukkan pada semua orang bahwa pelayanan bisa dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi, dan itu seperti tamparan halus bagi cara kerja mereka. Suatu hari, Vera memanggil Andi dan berkata dengan nada datar, "Kamu jangan terlalu ramah ke semua orang, nanti mereka malah meremehkan kamu." Ucapannya terdengar seperti nasihat, tapi Andi merasakan ada sindiran yang tajam di sana. Andi hanya mengangguk dan menjawab sopan, "Baik, Bu." Lalu waktu berjalan, bulan ketiga, magang Andi dimulai dengan cuaca yang cerah. Langit Jakarta biru terang, seolah tak ada tanda apapun akan terjadi. Tidak ada yang tahu bahwa minggu itu akan menjadi minggu paling gelap dalam hidup Andi. Pagi itu, Andi datang seperti biasa. Pak Heru sudah berdiri di pintu masuk dengan senyum khasnya. "Pagi Pak Heru," sapa Andi sambil menjabat tangan. "Pagi Nak Andi. Hari ini kelihatannya ramai," jawab Pak Heru. Dan benar saja, sejak pagi, nasabah sudah berdatangan lebih banyak dari hari biasa. Area tunggu yang memiliki 20 kursi sudah penuh dalam waktu singkat. Orang-orang berdiri, sebagian mengeluh pelan, sebagian kipas-kipas dengan map di tangan. Udara terasa pengap meski pendingin ruangan menyala maksimal. Vera sedang berada di ruangannya menghadiri video conference dengan kantor pusat. Dina dan Rizka terlihat kewalahan melayani transaksi demi transaksi. Pukul 9:45, pintu kaca bank terbuka lagi. Andi yang sedang membantu seorang ibu muda mengisi formulir, tiba-tiba melihat seorang kakek masuk perlahan. Langkahnya pelan, tubuhnya sedikit membungkuk, seolah setiap langkah butuh tenaga besar. Kakek itu memakai kemeja lusuh yang warnanya sudah memudar, celana kain yang bagian lututnya berbulu seperti kain tua, dan di kakinya sepasang sandal jepit biru yang solnya sudah tipis. Tangannya menggenggam tas kresek hitam, seperti orang yang membawa semua miliknya di dalam plastik itu. Wajah kakek itu terlihat lelah dan bingung. Matanya menatap ke kanan ke kiri, melihat area tunggu yang penuh sesak. Beberapa nasabah di kursi depan menoleh, lalu cepat-cepat berpaling, seperti tidak ingin berurusan. Ada yang mengerutkan hidung, ada yang memasang ekspresi tidak nyaman. Kakek itu terlihat makin gugup. Ia mencari-cari tempat duduk yang kosong, tapi semua kursi sudah terisi. Matanya yang sayu menatap satu kursi, lalu kursi lain, tapi tak ada yang bergerak memberi tempat. Andi memperhatikan itu, dan dadanya langsung terasa sesak. Ia teringat ayahnya. Ia teringat orang tua di kampung yang kalau berdiri terlalu lama pasti pusing. Ia teringat betapa sering orang tua diperlakukan seperti beban. Dan saat ia melihat kakek itu sedikit terhuyung, Andi sudah tidak bisa diam. Andi berjalan mendekati kakek tersebut. Suaranya lembut, penuh hormat. "Permisi Pak, silakan duduk di sini." Andi menunjuk kursinya sendiri yang berada di samping meja. Itu kursi kerja Andi, kursi tempat ia biasa duduk untuk membantu nasabah. Tapi saat itu, Andi tidak peduli. "Bapak lebih butuh tempat duduk, silakan Pak." Kakek itu menatap Andi seperti tidak percaya. Perlahan ia duduk, lalu mengangkat kedua tangannya sedikit, suaranya bergetar tulus. "Ya Allah, semoga kamu diberkahi, Nak." "Amin, Pak," jawab Andi pelan, ikut tersenyum. Andi lalu menunduk sedikit. "Bapak mau ke loket mana? Atau ada yang bisa saya bantu?" Kakek itu menepuk-nepuk tas kreseknya. Saya mau ketemu manajer, Nak. Ada urusan penting." Andi terdiam sepersekian detik. Ia tahu, permintaan seperti itu biasanya tidak mudah. Tapi melihat wajah kakek itu, Andi tidak tega menolak mentah-mentah. Ia memilih jalan yang benar. Ia harus melapor. "Oh, baik Pak. Sebentar ya. Saya informasikan dulu ke supervisor saya," ucap Andi dengan sopan. Lalu Andi berdiri dan melangkah menuju ruangan Vera dengan perasaan yang tiba-tiba tidak enak, seperti ada firasat buruk yang menyusup pelan ke dadanya. Andi berdiri di depan pintu ruangan supervisor customer service, tangannya sedikit gemetar saat mengetuk pelan. Suasana di luar makin ramai. Suara nomor antrean memanggil bergantian. Tapi di dalam kepala Andi hanya ada satu wajah
wajah kakek lusuh yang barusan ia dudukan di kursinya sendiri. Andi tidak bisa mengabaikan orang tua itu. Ia merasa, kalau ia diam, berarti ia ikut menjadi bagian dari dunia yang dingin ini. "Masuk!" terdengar suara Vera dari dalam, tajam dan cepat, seperti orang yang sedang tidak ingin diganggu. Andi membuka pintu pelan. Di dalam ruangan, Vera sedang duduk di depan laptop, headset masih menggantung di lehernya. Wajahnya terlihat kesal, entah karena rapat atau karena antrean yang makin panjang di luar. Ketika ia melihat Andi, matanya menyipit. "Ada apa?" tanyanya tanpa senyum. Andi menelan ludah. "Maaf mengganggu, Bu Vera. Ada seorang kakek di area tunggu. Beliau bilang ingin bertemu manajer karena ada urusan penting." Vera mengangkat alisnya, lalu berdiri sedikit dari kursinya. "Kakek, penampilannya seperti apa?" Pertanyaan itu membuat Andi merasa perutnya mengeras. Tapi ia menjawab jujur, karena ia tahu Vera memang menilai orang dari penampilan. "Beliau berpakaian sederhana, Bu. Tampak sudah tua dan agak lelah. Saya khawatir beliau berdiri lama-lama." Vera menghela napas keras, seperti menahan kejengkelan. "Andi, kamu itu kalau magang jangan sok jadi pahlawan. Di bank ini ada prosedur. Mau ketemu manajer itu tidak sembarangan. Manajer tidak punya waktu melayani orang yang tidak jelas." Andi menunduk. Suaranya tetap sopan, tapi nadanya mengandung kekhawatiran yang tulus. "Tapi beliau bilang urusannya penting, Bu. Saya pikir sebaiknya kita dengar dulu, atau setidaknya tanyakan kebutuhan beliau." Vera menatap Andi seperti menatap anak kecil yang keras kepala. "Kamu ngerti nggak, Andi? Kalau kita layani semua orang yang datang ngaku-ngaku penting, bank ini jadi apa? Kita punya nasabah prioritas yang jelas-jelas kontribusinya besar. Dan kamu malah dudukin orang kayak gitu di kursi kerja kamu? Apa kata nasabah lain? Nanti mereka pikir bank ini tempat penampungan." Kalimat itu seperti tamparan. Tempat penampungan. Andi merasa pipinya panas, bukan karena malu, tapi karena sakit. Tapi ia menahan diri. Ia masih memilih cara halus. "Saya hanya kasihan, Bu. Beliau sudah tua, dan tadi hampir terhuyung karena berdiri." Vera mengangkat dagunya, lalu berjalan keluar ruangan dengan langkah cepat. "Baik, saya akan lihat sendiri. Tapi kalau ini cuma gangguan, kamu yang tanggung jawab." Andi mengikuti Vera keluar. Saat mereka berjalan di area customer service, Dina dan Rizka langsung melirik, seolah ada drama yang akan terjadi. Vera berjalan menuju kakek itu seperti hakim menuju terdakwa. Kakek itu masih duduk di kursi Andi, memegang tas kresek erat-erat. Matanya menatap sekeliling dengan canggung. Ketika melihat Vera mendekat, kakek itu berdiri pelan, mencoba terlihat sopan, meski jelas kakinya tidak kuat. Vera berhenti tepat di depan kakek itu. Wajahnya dingin. "Bapak mau apa?" tanyanya. Nada suaranya tidak ramah sama sekali. Kakek itu tersenyum kecil, senyum orang tua yang ingin menjaga sopan, santun. Saya ingin bertemu manajer. Ada urusan penting." Vera melipat tangan. "Urusan penting itu apa? Bapak punya janji?" Kakek itu menggeleng. "Tidak ada janji, Nak. Bu, tapi ini penting. Saya perlu bicara." Vera tertawa kecil, tapi tawanya bukan tawa hangat, melainkan tawa meremehkan. "Pak, manajer itu tidak bisa ditemui sembarangan. Kalau Bapak perlu transaksi, silakan ambil nomor antrean dan tunggu." Kakek itu terlihat bingung. Saya tidak perlu transaksi biasa. Saya hanya perlu bicara sebentar." Vera menatap tas kresek di tangan kakek itu. "Bapak bawa apa di situ?" Kakek itu menatap tasnya lalu menjawab pelan. "Dokumen." "Dokumen apa?" Vera makin tajam. Kakek itu ragu. "Dokumen tentang perusahaan." Mendengar kata perusahaan, Dina dan Rizka saling pandang dan menahan senyum. Vera justru semakin mencibir. "Perusahaan, Pak, Bapak kira ini lucu? Bapak datang ke bank besar dengan sandal jepit, baju lusuh, bawa tas kresek, bilang mau bicara tentang perusahaan, jangan bercanda." Kakek itu terlihat semakin tertekan. Tangannya bergetar sedikit memegang tasnya. "Saya tidak bercanda, Bu. Saya hanya butuh bicara dengan manajer." Dan saat itulah Vera menoleh ke Andi. Tatapannya seperti pisau. "Kamu lihat, Andi, ini yang saya maksud, buang waktu."
Andi mencoba menengahi. Bu, mungkin kita bisa bawa beliau ke ruang konsultasi sebentar. Kita dengar dulu. Kalau memang tidak relevan, baru kita arahkan. Tapi Vera sudah kehilangan kesabaran. Tidak, saya tidak mau ada orang seperti ini duduk di kursi staf saya. Ini tempat kerja, bukan tempat belas kasihan. Vera kemudian memanggil Pak Heru dengan suara keras. Pak Heru, tolong ini. Orang ini mengganggu operasional, minta keluar. Pak Heru yang sedang membantu antrean di pintu masuk, menoleh kaget. Ia segera berjalan mendekat. Begitu melihat kakek itu, Pak Heru langsung mengerutkan kening, seperti merasa ada sesuatu yang aneh, bukan karena penampilan kakek itu, tapi karena aura yang berbeda. Namun Pak Heru tetap sopan. Ada apa, Bu Vera? Tanyanya. Orang ini tidak jelas. Ngaku mau ketemu manajer tanpa janji. Sudah bikin suasana tidak nyaman. Minta keluar, kata Vera tegas. Pak Heru menatap kakek itu, lalu menatap Andi. Mata Pak Heru seperti bertanya, benarkah harus begini? Andi hanya menunduk, menahan rasa bersalah yang mulai menggulung di dadanya. Kakek itu menatap Pak Heru dengan mata sayu. Saya tidak bermaksud mengganggu, saya hanya... Suaranya pecah. Saya hanya ingin bicara. Dan pada saat itu, Andi melihat sesuatu yang membuat dadanya nyaris runtuh. Kakek itu bukan marah, bukan membantah, tapi wajahnya seperti wajah orang tua yang sudah terlalu sering ditolak oleh dunia, seperti orang yang sudah lelah menjelaskan keberadaannya. Andi melangkah maju. Bu Vera, mohon. Beliau sudah tua. Kalau kita usir begini, beliau mau kemana? Biar saya yang bantu urus, Bu. Saya tanggung jawab. Seketika suasana menjadi sunyi. Beberapa nasabah yang duduk menoleh. Teller yang sedang menghitung uang sempat berhenti. Dina dan Rizka menahan napas. Vera menatap Andi dengan mata melebar. Kamu berani membantah saya? Suaranya pelan, tapi mengandung ancaman. Andi menunduk. Saya tidak membantah, Bu. Saya hanya memohon. Kita dengar sebentar saja. Vera melangkah mendekat. Andi, kamu ini mahasiswa magang. Kamu tidak punya wewenang bicara seperti itu di depan nasabah. Ia menoleh ke kakek itu, lalu berkata sinis. Dan Bapak, saya minta Bapak keluar sekarang. Kakek itu menatap Andi. Mata tuanya tampak berkaca-kaca. Maafkan saya, Nak. Saya membuat kamu susah. Andi merasa tenggorokannya tercekat. Tidak, Pak. Bapak tidak salah. Tapi Vera sudah memutuskan. Pak Heru, keluarkan. Pak Heru terdiam beberapa detik. Ia tidak bergerak. Ia terlihat sangat tidak nyaman. Namun sebagai security, ia juga punya perintah atasan. Dengan sangat sopan, ia mendekati kakek itu dan berkata pelan, Pak, mari saya antar keluar dulu ya. Nanti kalau Bapak perlu informasi lain, kita cari jalan. Kakek itu mengangguk pelan. Ia berjalan pelan mengikuti Pak Heru. Dan saat ia melewati Andi, kakek itu berkata dengan suara hampir tidak terdengar, Nak, jangan berubah, tetap jadi orang baik. Kalimat itu menghantam Andi seperti petir. Ia berdiri terpaku, matanya panas, napasnya berat. Di depan banyak orang, kebaikannya baru saja dipermalukan. Bukan hanya kakek itu yang diusir, tapi juga nilai yang Andi pegang sejak kecil. Vera menatap punggung kakek itu yang menjauh, lalu berbalik tajam ke Andi. Suaranya dingin. Masuk ke ruangan saya, sekarang. Andi melangkah mengikuti Vera. Kakinya terasa berat seperti terikat. Dina dan Rizka saling pandang dengan senyum tipis, seperti menikmati drama yang mereka tunggu. Begitu pintu ruangan Vera tertutup, Vera langsung menjatuhkan map di meja. Andi, kamu sudah keterlaluan, katanya pelan. Andi menunduk. Maaf, Bu. Maaf? Vera mendekat. Kamu pikir maaf cukup? Kamu bikin saya terlihat bodoh di depan nasabah. Kamu bikin bank ini terlihat tidak profesional. Kamu menurunkan standar pelayanan saya. Andi menelan ludah. Saya tidak bermaksud begitu, Bu. Saya hanya... Cukup, Vera memotong. Saya tidak butuh alasan. Kamu magang di sini untuk belajar, bukan untuk mengajari saya bagaimana memimpin. Vera mengambil ponselnya, mengetik cepat. Saya sudah lapor HRD. Kamu saya keluarkan dari program magang mulai hari ini. Andi membeku. Bu, maksudnya saya dipecat? Vera menatapnya dingin. Iya, kamu resmi saya terminate. Kamu bisa ambil barang kamu dan keluar sekarang. Dunia Andi seperti berhenti berputar. Suara AC mendadak terdengar sangat keras.
Jantungnya berdetak kencang sampai telinganya berdengung. Ia tidak percaya kalimat itu keluar begitu saja, begitu mudah, setelah ia berjuang berminggu-minggu, setelah ia bangun pagi, pulang malam, berusaha jadi yang terbaik. Andi menatap Vera dengan mata berkaca-kaca. "Bu, saya mohon, ini kesempatan besar buat saya. Saya salah, tapi tolong beri saya peringatan saja." Vera menatapnya tanpa rasa iba. "Saya tidak punya waktu untuk orang yang tidak bisa mengikuti sistem. Keluar." Andi menunduk dalam. Dadanya sakit, seolah ada batu besar menekan. Ia berjalan pelan keluar ruangan, mengambil ranselnya di meja kecil area customer service. Semua mata memandang. Ada yang pura-pura tidak lihat. Ada yang berbisik. Andi merasakan wajahnya panas oleh malu. Tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa hancur di dalam. Pak Heru yang baru kembali dari mengantar kakek itu melihat Andi membawa ransel dengan wajah pucat. Pak Heru segera mendekat. "Andi, kamu kenapa, Nak?" Andi mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Saya dipecat, Pak." Mata Pak Heru membesar. "Ya Allah, hanya karena kakek itu." Andi tidak sanggup menjawab. Ia hanya menunduk. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh. Dan di tengah keramaian bank, Andi berjalan keluar, langkahnya gontai, seolah ia baru saja kehilangan seluruh masa depannya. Di luar gedung, panas Jakarta menyengat. Tapi Andi tidak merasakan panas. Ia hanya merasakan dingin yang menembus tulang. Ia duduk di pinggir trotoar, memeluk ranselnya seperti memeluk sisa harga dirinya. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Dan saat itulah, ponselnya bergetar. Ada panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Andi menatap layar dengan mata basah. Tangannya gemetar saat menjawab. "Halo." Di seberang sana, suara pria terdengar tenang dan tegas. "Apakah saya berbicara dengan Andi Pratama?" Andi menelan ludah. "Iya, saya Andi." Suara itu melanjutkan. "Saya dari kantor pusat Bank Nusantara Sejahtera. Saya minta Anda segera datang kembali ke cabang sekarang juga." "Ini penting." Andi terpaku. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Tapi, saya baru saja dipecat." Suara itu berhenti sejenak, lalu terdengar lebih tegas. "Justru karena itu, tolong kembali sekarang. Ada sesuatu yang harus Anda lihat." Andi memandang gedung bank di depannya. Dadanya masih sakit, tapi rasa penasaran tiba-tiba muncul seperti api kecil yang menyala. Andi masih duduk terpaku di pinggir trotoar ketika panggilan itu berakhir. Tangannya gemetar, memegang ponsel. Kepalanya penuh tanda tanya. Kantor pusat? Penting. Padahal beberapa menit lalu, ia baru saja diusir dengan dingin, dipermalukan di depan banyak orang, dan dipecat tanpa ampun. Rasanya seperti mimpi buruk yang tiba-tiba berubah arah tanpa penjelasan. Andi mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Dadanya masih sesak, tapi ada dorongan aneh yang membuatnya berdiri. Perlahan, dengan langkah ragu, ia kembali menyeberang menuju gedung bank yang baru saja meninggalkannya dengan hati hancur. Setiap langkah terasa berat, seolah ia berjalan kembali ke tempat yang menolak keberadaannya. Begitu Andi masuk ke lobi, suasana terasa berbeda. Beberapa nasabah masih duduk menunggu, tapi ada kegelisahan yang samar terasa di udara. Teller-teller terlihat saling berbisik. Dina dan Rizka berdiri di dekat meja customer service. Wajah mereka tegang, tidak seperti biasanya yang santai dan penuh gaya. Saat mereka melihat Andi masuk lagi, mata mereka membelalak. "Loh, dia balik," bisik Rizka pelan. "Bukannya sudah dipecat?" sahut Dina dengan nada panik. Andi tidak menanggapi siapapun. Ia berjalan lurus, mencoba mencari seseorang yang memanggilnya. Belum sempat ia bertanya, Pak Heru sudah menghampirinya dengan wajah yang sangat berbeda dari sebelumnya. Wajah yang biasanya tenang, kini terlihat gugup. "Andi, kamu balik?" Suara Pak Heru bergetar. "Iya, Pak. Saya dapat telepon dari kantor pusat," jawab Andi lirih. Pak Heru menelan ludah, lalu mendekatkan wajahnya. "Nak, kamu tahu kakek yang tadi itu?" Andi mengangguk pelan. "Iya, Pak." Pak Heru menarik napas panjang. "Beliau bukan orang sembarangan."
Kalimat itu membuat jantung Andi berdegup lebih cepat. Maksud Bapak, sebelum Pak Heru sempat menjelaskan, pintu ruang manajer cabang terbuka dengan cepat. Seorang pria paruh baya berjas rapi keluar dengan wajah tegang. Di belakangnya, Andi melihat Vera berdiri. Wajahnya pucat, bibirnya kaku seperti kehilangan darah. "Mana Andi Pratama?" Suara pria itu lantang, membuat seluruh lobi mendadak hening. Andi refleks melangkah maju. "Saya, Pak." Pria itu menatap Andi dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Tatapannya tajam, tapi bukan marah, lebih seperti terkejut. "Ikut saya ke ruang rapat, sekarang." Andi menoleh sebentar ke Pak Heru. Pak Heru hanya mengangguk pelan, seolah memberi isyarat, ikuti saja. Di dalam ruang rapat kecil cabang, suasana terasa menekan. Ada 4 orang di sana. Manajer cabang, 1 staf senior yang Andi belum pernah lihat, Vera yang duduk kaku dengan tangan saling menggenggam, dan Andi yang berdiri canggung di dekat pintu. Manajer cabang mempersilakan Andi duduk. "Silakan duduk, Andi." Andi duduk perlahan, jantungnya berdetak keras. Pria dari kantor pusat itu membuka pembicaraan dengan suara serius. "Andi, tadi pagi ada seorang tamu datang ke cabang ini. Seorang kakek berpakaian sederhana." Andi mengangguk. "Iya, Pak. Saya ingat." Pria itu menyandarkan punggungnya. Nama beliau adalah Haji Abdul Rahman. Nama itu terdengar asing di telinga Andi, tapi cara pria itu menyebutnya membuat Andi merinding. Haji Abdul Rahman adalah pemilik dan komisaris utama Rahman Group. Lanjutnya pelan, tapi menghantam. Salah satu grup usaha terbesar di Indonesia dengan aset bernilai triliunan rupiah. Beliau juga salah satu pemegang saham terbesar di Bank Nusantara Sejahtera. Ruangan itu seakan kehilangan udara. Andi membeku. Dadanya bergetar. Wajah kakek lusuh bersandal jepit itu terbayang jelas. Tas kresek hitam di tangannya. Senyum tulusnya. Ucapan terima kasihnya. Doanya yang sederhana. Manajer cabang menelan ludah. Beliau sengaja datang tanpa pemberitahuan, tanpa ajudan, tanpa identitas mewah. Beliau ingin melihat langsung bagaimana pelayanan bank terhadap nasabah kecil, terhadap orang yang terlihat tidak punya apa-apa. Vera menunduk. Tangannya gemetar. Pria dari kantor pusat melanjutkan, suaranya makin dingin. "Yang beliau lihat hari ini sangat mengecewakan." Andi menatap meja. Hatinya campur aduk antara kaget, takut dan rasa bersalah yang aneh. Bukan bersalah karena menolong, tapi karena ia tidak bisa melindungi kakek, itu lebih jauh. Namun, suara pria itu berubah sedikit lebih lembut. Beliau juga melihat sesuatu yang jarang. Semua mata tertuju padanya. Beliau melihat seorang mahasiswa magang tanpa jabatan, tanpa kuasa, berani berdiri dan memperlakukan beliau dengan hormat, memberi tempat duduk, berbicara sopan, membela tanpa pamrih. Manajer cabang menoleh ke Andi. "Andi, Haji Abdul Rahman bertanya tentang kamu, tentang namamu, tentang statusmu, dan ketika beliau tahu kamu diusir dan dipecat karena membelanya." Pria dari kantor pusat berhenti sejenak, lalu menatap Vera tajam. "Beliau sangat murka." Vera mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu, Pak. Kalau saya tahu beliau..." "Justru itu masalahnya," potong pria itu dingin. "Pelayanan tidak boleh bergantung pada siapa seseorang itu. Justru diuji saat kita tidak tahu siapa dia." Ruangan kembali sunyi. Vera terisak pelan, tapi tidak ada yang menghibur. Manajer cabang menghela napas panjang. Keputusan dari kantor pusat sudah jelas. Andi mengangkat kepala, napasnya tertahan. "Pertama," lanjut manajer cabang, "pemutusan magang terhadap Andi Pratama dibatalkan." Dada Andi terasa lega, tapi belum sempat ia bernapas penuh, manajer cabang melanjutkan. "Kedua, Ibu Vera Anggraini dicopot dari jabatannya sebagai Supervisor Customer Service Cabang Jakarta Pusat efektif hari ini." Vera terisak lebih keras. Bahunya bergetar. Semua topeng profesionalnya runtuh seketika. Dan kalimat terakhir membuat Andi hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ketiga, suara pria dari kantor pusat terdengar mantap. Atas rekomendasi langsung dari Haji Abdul Rahman, Andi Pratama ditawari beasiswa penuh hingga lulus dan program fast track rekrutmen di Bank Nusantara Sejahtera setelah kelulusan.
Mata Andi membesar. Dunia seolah berhenti berputar. Andi, pria itu menatapnya dalam-dalam. Kebaikan kamu hari ini menyelamatkan wajah bank ini. Dan lebih dari itu, menyentuh hati seorang manusia yang selama ini melihat dunia dari atas. Beliau berpesan satu hal. Andi menelan ludah. Apa, Pak? Jangan pernah berubah karena orang seperti kamu langka. Air mata Andi kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena syukur yang tak sanggup ia bendung. Di luar ruang rapat, Pak Heru menunggu dengan mata berkaca-kaca. Saat Andi keluar, Pak Heru memeluknya erat. Alhamdulillah, nak. Alhamdulillah. Dan jauh di luar gedung, di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang kakek bersandal jepit tersenyum pelan, menatap ke depan. Hatinya tenang, ujiannya selesai, dan ia tahu kebaikan sekecil apapun jika dilakukan dengan tulus tidak pernah sia-sia. Setelah keputusan itu disampaikan, Andi masih duduk terpaku beberapa detik. Otaknya seperti belum sanggup mencerna semua yang baru saja ia dengar. Beasiswa penuh, fast track rekrutmen. Semua itu terdengar terlalu besar untuk seseorang yang beberapa menit lalu duduk di trotoar dengan hati hancur, merasa masa depannya runtuh. Manajer cabang berdiri dan menjabat tangan Andi dengan kedua tangannya, kali ini dengan sikap yang sangat berbeda. Maafkan kami, Andi. Bank ini hampir kehilangan orang baik hanya karena kesombongan dan kebiasaan buruk. Andi bangkit perlahan. Tangannya dingin, tapi ia tetap membalas jabat tangan itu dengan sopan. Terima kasih, Pak, ucapnya lirih. Vera masih duduk di kursinya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tidak ada lagi aura angkuh. Tidak ada lagi sorot mata yang meremehkan orang lain. Ketika Andi hendak keluar ruangan, Vera memanggilnya dengan suara parau. Andi menoleh. Vera menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Saya minta maaf. Saya salah. Saya terlalu sibuk menjaga citra sampai lupa makna melayani. Andi terdiam sejenak. Hatinya masih menyimpan luka, tapi ia teringat wajah ibunya, teringat ajaran tentang memaafkan. Ia mengangguk pelan. Saya maafkan, Bu. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalimat itu membuat Vera menunduk semakin dalam. Tangisnya pecah, tapi Andi tidak lagi menoleh. Ia melangkah keluar dengan dada yang terasa lebih ringan. Di area customer service, suasana berubah total. Dina dan Rizka berdiri kaku. Tatapan mereka kini bukan lagi meremehkan, melainkan takut dan canggung. Beberapa nasabah yang tadi menyaksikan kejadian itu menatap Andi dengan kagum. Ada yang tersenyum, ada yang mengangguk pelan, seolah mengakui bahwa kebaikan memang tidak pernah salah. Pak Heru mendekat lagi. Kali ini matanya benar-benar basah. Nak, Pak Heru minta maaf. Tadi Pak Heru nggak bisa membela kamu lebih keras. Andi menggeleng cepat. Tidak apa-apa, Pak. Saya tahu Bapak juga terikat tugas. Pak Heru menarik napas panjang. Kakek itu, beliau sebelum pergi, bilang sesuatu ke Pak Heru. Apa, Pak? Tanya Andi. Pak Heru tersenyum kecil. Beliau bilang, orang baik sering diuji dengan cara yang kejam supaya kelihatan siapa yang tulus dan siapa yang pura-pura. Kalimat itu membuat Andi kembali terdiam. Ia merasa seperti baru saja melewati ujian hidup yang paling berat, tapi juga paling bermakna. Hari itu, Andi tidak lagi disuruh pulang. Ia diminta melanjutkan aktivitas seperti biasa, tapi dengan suasana yang sangat berbeda. Sikap staf berubah. Cara berbicara mereka lebih hati-hati. Tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan, seolah semua orang baru saja bercermin dan melihat wajah mereka sendiri. Beberapa jam kemudian, manajer cabang memanggil seluruh staf untuk briefing singkat. Ia berbicara tegas tentang nilai bank, tentang pelayanan tanpa diskriminasi, tentang kejadian hari ini yang menjadi tamparan keras. Semua mendengarkan dalam diam. Mulai hari ini, kata manajer cabang, tidak ada lagi perlakuan berbeda berdasarkan penampilan. Siapapun yang melanggar akan berhadapan langsung dengan kantor pusat. Dan Andi berdiri di sudut ruangan, mendengarkan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak merasa menang, ia hanya merasa bersyukur, tidak berubah menjadi pahit. Sore harinya, saat jam pulang tiba, Andi keluar dari gedung bank dengan langkah yang jauh lebih ringan. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan. Angin berhembus pelan,
seolah ikut menyapu sisa-sisa kepedihan di hatinya. Di halte, Andi duduk sambil menatap ponselnya. Ada satu nama yang ingin sekali ia hubungi. Ia menekan nomor rumah. Tidak lama kemudian, suara ibunya terdengar. "Halo nak, ibu." Suara Andi bergetar. "Andi mau cerita." Ibunya terdiam mendengar cerita Andi yang terputus-putus oleh Ishak. Tentang kakek itu, tentang dipecat, tentang dipanggil kembali, tentang beasiswa, tentang semua yang terjadi hanya karena satu pilihan kecil untuk berbuat baik. Di seberang sana, ibunya menangis. "Nak, alhamdulillah," ibu selalu bilang, rezeki itu bukan soal pintar saja, tapi soal hati. Andi menutup matanya. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini terasa hangat. Malam itu, Andi pulang ke kos dengan langkah yang lebih tegak. Ia duduk di kamar sempitnya, kamar yang sama seperti pagi hari pertama magang. Tapi kini rasanya berbeda. Ia menatap cermin dan melihat dirinya sendiri. Bukan lagi sebagai anak magang yang takut kehilangan segalanya, tapi sebagai manusia yang diuji dan tidak berubah. Dan jauh di tempat lain, seorang kakek tua sedang menunaikan salat Isya dengan tenang. Dalam doanya, ia menyebut satu nama dengan senyum kecil. Andi Pratama, anak muda yang mengingatkannya bahwa kekayaan terbesar bukanlah harta, melainkan hati yang tetap bersih saat dunia kotor.